Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Cancer? Oke, readingan untuk di November 2025. Kita akan bahas secara mendalam situasi Cancer di November. Lu absen dulu yuk, dari kota mana nih sedulur yang hadir nih? Monggo absen dulu ya. Semoga banyak hal baik, harusnya ya. Karena November nih hawa bulannya adem gitu, beda kayak Oktober ya. Ya tahu sendirilah di Oktober tuh gimana ya, banyak sekali kekecewaan, perselisihan, ketidakpastian gitu. Mungkin agak capek secara perasaan ya di Oktober ya. Oke, dah. November waktunya Cancer tersenyum kembali. Tapi kayak biasa ya, baik dan tidak baiknya semua akan saya sampaikan di sini. Cancer, si elemen air. Wah. Oke. Tuh kan, ada something untuk Cancer. Oke. Wih. Apa ini? Ada apa ini? Oke lor, saya akan bahas dulu kayak biasa masalah keuangan kamu dan kerezekianmu di November 2025. Untuk awal November ya, ini tanggal 1 sampai 6 atau tanggal 1 sampai 7 ya, minggu pertama di November ini aku ngerasa Cancer seperti sedang berusaha keras ya, kesana kesini untuk mencari rezeki. Aku ngerasa semangatnya kamu cukup gigih bulan ini. kayak nggak kenal lelah ya. Jadi cluenya adalah Cancer, kesehatan kamu perhatiin loh ya. Kerja kerja, semangat semangat, tapi ya jangan sampai fisikmu mbok korbanin ya. Ingat, jaga kesehatan kamu karena kamu bisa lelah banget nih di awal bulan ya. Kayak gitu. Dan juga di sini untuk minggu pertama saya tegasin semua Cancer, untuk masalah keuangan hati-hati dalam penggunaan kamu. Penggunaan uang harus kamu benar-benar kamu perhatiin. Bila perlu, kalau nggak penting nggak usah ngeluarin duit deh gitu. Kalau nggak perlu banget nggak usah ngeluarin duit deh ya, gitu. Karena situasi seminggu pertama ini penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Agak berat aja sih di awal bulan ini sih ya. Nah, kemudian lanjut lagi, tanggal-tanggal 10 sampai ke 20. Nah, tanggal 10 ini sampai ke 20, aku ngerasa untuk masalah keuangan cukup baik ya di sini untuk Cancer. Cukup baik, dan rezekinya tuh alhamdulillahnya tuh ada aja sih gitu. Ada aja sebenarnya rezeki kamu di tanggal 10-an ini ya, sampai ke 20 tuh ada aja rezeki kamu. Dan ada peluang di sini, ada peluang ataupun rezeki yang tak terduga ya. Tapi ini tanggal-tanggal 15 sampai ke 20-an sih. Kayak gitu. Di sini aku ngerasa di bulan ini akan ada yang alih profesi, pindah profesi, mungkin bisa pindah kerja atau pindah tempat kerja gitu. Ada yang hijrah ke tempat kerja yang lain di bulan ini karena ya ada tawaran job di bulan ini gitu. Ya semoga untuk kamu yang sedang mencari batu loncatan atau nyari pekerjaan baru, saya mohon ya doanya dikencengin ya gitu, biar lancar nih. Tapi ya agak sabar ya, cluenya di tanggal 20-an gitu.
Dan nanti di akhir bulannya nih Cancer lah naik-naiknya ya. Energi Cancer lagi naik-naiknya tuh di akhir bulan tanggal 25-an sampai akhir bulan tuh mulai naik tuh. Aku ngerasa di situ ada sesuatu yang baru ya di situ dalam kehidupan Cancer. Ya, suasana kerja baru nih. Suasana kerja baru gitu. Oke. Lanjut lagi. Tanggal 20 sampai ke 25 Cancer hati-hati. 20 sampai 25 ini kalau nggak hati-hati keuangan kamu bisa kayak ember bocor loh ya. Gitu. Aku ngerasa kamu bisa jadi nggak sadar kalau kamu agak boros nih. Tanggal 20 sampai 25 nih kamu bisa ada kemungkinan kamu agak boros ya. Ya, itu dicatat ya. Ya kalau bisa ya jangan boros lah. Ya balik ke kamu lagi sih. Kalau kamu pengen keuangan kamu stabil ya pengeluarannya diperhatiin gitu. Kalau nggak penting ya nggak usah beli dulu dah gitu kan. Ya walaupun rezekimu bulan ini tuh ada aja jalannya gitu. Sesulit-sulitnya kamu ada aja rezeki kamu. Tapi itu tadi pengeluarannya pun juga ada aja gitu. Ya kalau memang pengeluaran untuk kebutuhan sih ya oke gitu kan. Cuman kalau bukan kebutuhan itu loh. Gitu. Udah punya sendal kok beli sendal lagi. Ya kalau udah rusak, kalau belum rusak gitu. Jadi dipikirin lagi lah ya masalah keuangannya nantinya ya. Oke. Lanjut ya di sini Cancer masalah karir. Ini perlu kestabilan diri ya. Perlu kestabilan diri Cancer, kamu jangan overthinking ya di masalah karir kamu ini. Gitu. Aku ngerasa kamu bisa seperti curiga dengan seseorang. Mungkin kamu curiga bahwa orang ini yang nggak baik sama kamu atau jahil atau julid atau bla bla bla, pokoknya yang negatif ke kamu. Aku ngerasa kamu ada mengamati seseorang di bulan ini, Cancer. Oke. Tapi ya please ya kalau bisa sih jangan gampang negatif thinking ya di masalah karir, karena ini akan membuat kamu jadi runyam nantinya gitu ya lor ya. Kemudian ada sisi lain ya di dalam karir kamu ini. Aku ngerasa ada beberapa tapi nggak banyak ya, mungkin aja 1-2 orang sih, 1-2 orang nih, cuman ya 1-2 orang aja yang ngamatin kamu juga di sini gitu. Mungkin seseorang ini merasa kalau kamu ngamatin dia atau kamu feeling bahwa dia ini nggak baik ke kamu, dia juga ngerasakan hal itu kayaknya sih gitu, karena aku ngerasa 2 orang ini kayak ngamatin kamu gitu. Ya ini 2 orang ini negatif ya energinya ya. Dia kayak ngelihat kamu susah tuh dia seneng, kamu nggak dapat job tuh dia seneng, kamu nggak dapat orderan, tawaran atau ya dia happy-nya di situ gitu. Dia kayak pengen ngelihat kamu tuh pergi dari tempat kerja kamu tuh mau dikeluarin, mau dijatuhin, mau dibuat nggak nyaman nih sama 2 orang ini. Ya, oke. Tapi ya gini sih, Cancer lo ini. Mau mereka berpura-pura baik depan Cancer sekalipun ya, Cancer tahu kenapa ya. Selain ketajaman berpikir yang dimiliki Cancer, ketajaman batin dan perasaan yang dimiliki Cancer gitu. Jadi feeling intuisi Cancer tuh kuat. Ditambah lagi Cancer punya karakter yang mempunyai ketajaman berpikir gitu loh. Jadi kalau ada orang yang negatif tuh Cancer cepat banget ngerasain gitu. Ya. Nah, dalam masalah karir, kerjaan, hati-hati ya dalam kerja ya. Gitu. Kalau bisa kamu fokuslah, bener-bener fokus deh bulan ini dalam dunia kerja kamu ya. Koreksi setiap pekerjaan kamu. Jangan lalai, jangan ceroboh juga dalam masalah kerjaan kamu ya. Karena ini ada yang ngamatin kamu gitu loh. Kayak nyari salahnya kamu. Makanya di sini kalau kamu lengah ya kamu sendiri yang kena nantinya. Oke?
Oh, waduh. Lanjut ya. Ke cancer single. Oke. Aku ngerasa di sini ada beberapa di antara cancer seperti butuh seseorang ya di sini. Tidak semua, tapi beberapa di antara kamu butuh seseorang. Kamu butuh ya seseorang yang mungkin bisa lebih gitu. Bisa jadi teman, sahabat, dan juga mungkin bisa jadi pasangan. Aku ngerasa kamu sedang mencari seseorang di sini di bulan ini, dan itu akan ada yang datang atau mendekat ke kamu ya, kayak gitu. Ini clue-nya tanggal-tanggal 20-an ya, 20 sampai akhir bulan ini. Saya nggak tahu pasti di tanggal berapanya. Ada kemungkinan 20, 22, 23, 24. Kalau nggak di penghujung bulannya tadi tanggal 25 nih, seseorang ini akan ketemu sama kamu. Kayak gitu. Saya tidak tahu jalannya dari mana, cuman kamu akan berkoneksi sama orang ini. Kayak gitu ya. Mungkin dari teman kamu yang ngenalin atau kamu dikenalin seseorang, atau mungkin bisa ketemu dari sosial media ya. Orang yang DM kamu gitu. Dan kamu kayak tertarik aja sama dia atau penasaran sama dia, sehingga kamu menjalin komunikasi di sini. Tapi saya tegasin lagi ya, Cancer, memang seseorang ini yang dekat ini secara karakter tuh kayaknya nyambung sama kamu. Frekuensinya pun juga vibrasinya pun juga kayak enak aja sama kamu gitu. Ada frekuensi di sini yang sama dengan dia. Kamu bisa ngerasa nyaman dengan orang ini. Dan kamu bisa seperti cepat percaya sama orang ini. Hati-hati ya, gitu. Karena orang ini cukup manis dalam berbicara. Pembawaan dirinya pun juga tenang dan dewasa. Gitu. Hati-hati ya, Cancer. Kenapa? Ini orang bisa jadi ya, baru kenal sama kamu, mungkin baru hubungan, baru deket, itu udah langsung bahas ke pernikahan. Atau tentang sesuatu yang dia janjikan ke kamu. Ini hati-hati ya. Entah itu uang, atau ada support uang di sini juga, saya ngerasa. Tapi lebih ke ciwi-ciwi ya. Para ciwi-ciwi nih, seseorang ini akan support uang ke kamu. Kamu bisa kebawa perasaan, mungkin kamu menilai dia baik karena dia loyal sama kamu. Ya. Tapi ya nanti dipikir-pikir lagi lah kalau misalkan dia mau ngajak serius lah, mau nikah lah, inilah, itulah. Kenapa? Karena saya khawatir ini istri orang atau suami orang, itu aja. Ya, itu ya, clue-nya ya. Karena ini ujung-ujungnya mengecewakan gitu loh kalau kamu nggak hati-hati. Ya, kalau kamu nggak hati-hati ini ujung-ujungnya mengecewakan. Gitu. Jadi untuk Cancer yang single, aku ngerasa kamu lebih kayak apa ya, flat atau santai gitu loh. Masalah cinta nih kamu santai, kamu kayak ngikutin arus gitu. Ya kalau orang yang menarik ya kamu akan tertarik, cuman kalau orang yang nggak begitu menarik ya kamu akan biasa aja. Secara perasaan atau batin, memang bulan ini kamu bisa gampang kebawa perasaan sama seseorang, tapi kamu juga cepat sadar gitu. Kalau misalkan nih orang yang deket sama kamu tuh kurang baik ya sifatnya gitu, itu kamu cepat nyadarin dan juga ada petunjuk melalui dirimu gitu. Entah itu perasaan, entah itu bisikan dalam dirimu. Ya, ini Cancer harus pinter-pinter ya, pahami perasaan kamu gitu loh. Karena akan datang petunjuk melalui dirimu. Kayak gitu. Kemudian di sini ya sebenarnya sih untuk Cancer ya, untuk masalah percintaan ini nggak terlalu menggebu sih gitu, nggak terlalu menggebu ya. Karena di sini masih ada trauma, masih ada rasa takut ya. Gitu. Jadi ya
sebenarnya rasa takut ini atau trauma yang masih ada dalam diri kamu itu ada sisi positifnya gitu loh. Sisi positifnya ini bisa ngebantu kamu untuk untuk punya rem gitu. Jadi kalau ada orang deket dengan tipu daya yang kuat, kamu tuh bisa kayak punya ngerem gitu, nggak sampai kebablasan lah, insya Allah nggak sampai kebablasan, tapi ya balik ke kamu lagi sih, tergantung kamu, cara pengendalian diri kamu bagaimana, kayak gitu ya. Jadi ini perlu keseimbangan lagi ya, Cancer bulan ini, antara percintaan, pekerjaan, ini harus kamu seimbangkan gitu loh. Ya artinya ini bisa berdampak ke kerjaan kamu loh ya. Kalau kamu ada masalah di dunia percintaan kamu, ini otomatis kebawa ke dunia kerja. Akhirnya kamu bad mood, nggak ada semangat, aura kamu jadi redup nih. Ya perasaan kamu nggak menentu, kamu bisa sensitif. Akhirnya kerjaan kamu nggak beres. Ini hati-hati ya. Jadi ini yang clue-nya adalah kestabilan atau keseimbangan. Kamu harus bisa seimbangkan antara urusan cinta dan pekerjaan. Jangan buat campur aduk nih, berantakan, yang kalah nanti kerjaanmu. Yang kalah kerjaanmu, ya. Gitu. Karena untuk masalah karir ini akan banyak gangguan di luar kerjaan atau masalah-masalah di luar pekerjaan yang akan kebawa di dunia kerja kamu. Jadi ini yang perlu kamu perhatiin. Kalau bisa urusan di luar kerja, yaudah kamu selesaikan di luar sana gitu, jangan bawa-bawa ke tempat kerja. Nanti kamu ruginya double-double gitu loh. Udah kecewa sama orang, di tempat kerja berantakan. Tekor nggak kira-kira? Ya. Kemudian saya kasih clue lagi untuk semua Cancer, tolong ya bulan ini please jangan gampang percaya sama orang deh, please. Ini sekali lagi penting banget soal itu. Kenapa? Kalau kamu terlalu tinggi menaruh kepercayaan kepada seseorang, kamu bisa sakit hati gitu. Karena ada situasi di mana situasi ini tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tidak sesuai dengan pemikiran kamu, tidak sesuai dengan keinginan kamu. Ada hal-hal yang berbeda dengan apa yang kamu pikirkan atau yang kamu inginkan. Nah, inilah situasi ketidakpastian tadi yang harus kamu hati-hati ya. Jelas ya Cancer ya. Oke, lanjut, tak minum dulu deh. Bentar ya. Hubungan Cancer. Hubungan Cancer di sini untuk yang belum menikah, ini vice versa. Bisa Cancer, bisa pasangan Cancer. Ada yang sedang mencari kejelasan di dalam hubungan ya. Itu. Situasi di hubungan ini ada di antara kamu yang bingung mau bertahan atau pergi karena kayak ngambang atau digantung ya, ada situasi yang tergantung di sini. Makanya tadi petunjuknya ada yang butuh penjelasan dan kejelasan dalam hubungan ini. Ya kan, jangan digantung-gantung lah gitu. Kalau suka ya lanjutin, kalau nggak suka tinggal ngomong nggak suka gitu. Jangan nyiksa perasaan orang ya. Ini vice versa. Bisa Cancer, bisa pasangan Cancer, dengerin aja. Ingat karma itu berlaku. Kalau kamu ngegantung orang ya kamu akan dibuat orang kecewa something day nanti, suatu hari nanti gitu loh. Kemudian di sini lagi dan lagi ya, Cancer, feeling, intuisi, kepekaan batin kamu lagi tinggi banget bulan ini. Tapi hati-hati dengan halusinasi ya, bedakan ya. Aku ngerasa di bulan ini kecurigaan tentang pasangan. Ini vice versa, bisa Cancer, bisa pasangan Cancer. Ada yang curigaan banget di sini. Saranku ya, kalau kamu curiga sama pasangan kamu, jangan terlalu mencolok deh kalau bisa. Karena apa? Karena nanti dia lari gitu. Kalau misalkan nih, misalkan pasangan kamu tuh berbohong, menutupi sesuatu, terus kamu mencolok banget nih curiga sama dia, ini dia bisa membersihkan jejaknya. Jadi kamu harus belajar menjadi detektif.
Ya, jangan jangan menggebu banget lah, keponya tuh jangan tinggi-tinggi banget gitu. Ini harus kamu kendaliin gitu, ya. Dan juga Cancer, kamu ya biasalah ya, Cancer tuh biasanya kalau masalah detektif pinter lah. Coba kamu pura-pura tidak tahu, tapi di belakang itu kamu sedang mencari tahu. Karena kalau nggak ada bukti, capek lu gitu loh. Lu harus cari bukti dulu nih bulan ini. Kalau kamu merasa curiga dengan pasangan kamu, harus ada bukti. Kalau ada bukti, baru langsung kamu tembak dia. Kayak gitu. Kenapa? Kalau nggak ada bukti, cuman kamu nudah, yalah, capek-capek. Yang ujung-ujungnya kamu sendiri yang kecewa, gitu loh. Karena dia pinter nih mengolok-ngalik kata-kata, bahkan bisa flying victim juga nih. Ya, sifat dia ada yang kayak gitu, ya. Kemudian tak kasih clue lagi, di bulan ini November ya, vice versa, bisa Cancer, bisa pasangan Cancer, siapapun itu yang main serong, yang selingkuh, lu akan kebongkar. Jelas, dan ini akan menyakitkan, ini akan benar-benar sakit. Oke, sorry ya, saya tidak nakut-nakuti ya, amati sendirilah, amati sendiri. Itu, ya. Kayak nggak tahu Cancer aja nih. Cancer tuh diem, sewantai, ya kan? Udah megang bukti nih, pura-pura nggak tahu dia. Tapi ya ketika dia ditanya ngelak, ini loh buktinya, selesai. Gitu, ya. Hati-hati ya di sini ya. Ini hanya sebagai peringatan aja untuk kamu ya. Kalau ada lo ya, gitu. Kalau kamu ngerasa dirimu baik-baik aja, nggak serong, nggak ini, ya alhamdulillah. Gitu. Lanjut ya. Untuk Cancer yang belum menikah, ini tolong ya kejelasan hubungannya. Ya, kejelasan hubungannya tolong deh gitu. Kasihan nih anak orang nih. Aduh, gimana ya, capek ya gitu. Hubungan tuh nggak ada arahnya, tuh capek. Ini mau dibawa kemana sih sebenarnya gitu. Ya, jangan digantung-gantung deh. Ini kalau bisa tegas lah ya. Oke, keluhnya itu ya untuk yang belum nikah. Nah, lanjut lagi ya di sini. Nah, ini untuk hubungan Cancer semua ya, mau kamu nikah atau belum nikah sama aja. Please hati-hati dengan penyakit bawaan ya. Overthinking. Ini penting nih. Nggak tahu ya, aku ngerasa bulan ini kamu kayak agak over aja sih. Ya mungkin kamu sayang banget sama dia, bisa jadi ya. Tapi ya kalau cinta ya cinta yang sehat lah. Gitu, hati-hati dengan overthinking. Hati-hati dengan sifat posesif. Ya, hubungan itu nggak bisa kamu genggam terus gitu, pasti akan pecah nanti suatu hari. Jadi ibaratnya kamu megang pasir tuh, kamu pegang biasa aja. Coba lu bayangin pasir itu kalau kamu pegang secara kuat, lama-lama habis nggak kira-kira pasirnya? Itu loh, ini ilustrasinya gitu. Artinya kalau terlalu dicemburuin, lu nggak percaya sama dia, lu overthinking terus sama dia, ya lama-lama ibarat pasir tadi akan mengecil atau menipis gitu. Artinya perasaan dia pun lama-lama akan pudar nantinya. Ya, kalau kamu memang sayang ya kasih percayaan dong ke dia. Ini vice versa ya, sekali lagi. Kayak gitu. Lanjut lagi di sini. Ya. Ini clue-nya di akhir bulan, tanggal 24 sampai ke akhir bulan. Hati-hati, hubungan Cancer ini rawan cekcok, rawan ribut, gagal paham, miskomunikasi. Jelas. Jadi kalau kamu mau ngasih tahu atau nasihati atau ngomong sama pasangan kamu, mungkin perlu kamu ulang dan kamu tenang. Ini kalau pakai nada tinggi, dia nggak paham, yang ada dia emosi. Gitu loh. Jadi kamu harus coba santai, ya pelan aja ngomongnya sama dia. Mau nasihatin apa kayak mau ngomong apa, pelan aja sama dia. Gitu. Karena ini perlu kamu ulang, nanti penjelasan kamu perlu kamu ulang ya. Karena aku ngerasa dia nggak semudah itu paham gitu. Oke. Karena ada apa ya? Aku ngerasa ada sifat keras di sini.
Ya vice versa, bisa Cancer bisa pasangannya ada sifat keras, di mana ego itu naik gitu. Ada kenaikan ego di sini, di mana aku nih bener, aku tuh ngerti, aku lebih paham gitu. Lu mau ngomong apa, aku lebih paham gitu. Nah, ada ego-ego kayak gitulah. Jadi ini komunikasinya bisa miss ya nanti kalau nggak hati-hati. Kayak gitu. Oke. Jadi pesan tegas untuk semua Cancer di bulan ini, kamu harus bisa kendalikan perasaan kamu. Ini penting banget, perasaan pikiran kamu tolong banget ya. Itu ya ibaratnya tuh ya dinaikkan ya diturunkan lah gitu, atur ritmenya. Oke. Karena bulan ini secara kehidupan kamu ini, kalau kamu nggak ngati-ngati, kalau kamu mengambil suatu keputusan di saat kamu kecewa, sakit, emosi, ya ini akan menjadi keputusan yang nggak baik gitu loh. Bisa jadi ada penyesalan. Dan Cancer bulan ini benar-benar butuh ketenangan banget sih. Sangat-sangat butuh ketenangan kamu bulan ini ya. Kemudian ada sisi positif di sini, ada momen yang membahagiakan. Ya semoga kamu bisa temuin itu ya. Gini sih. Apa ya? Ntar ya. Surprise kah? Ini bisa tentang surprise, bisa tentang anniversary kamu dan dia, gitu. Ada momen makan-makan, ada momen jalan-jalan, ada momen berduaan, ada chemistry antara kamu dan dia. Ya, mungkin bisa jadi kamu habis berantem terus baikan sama dia, berpelukan ya kayak Teletubbies gitu. Itu ada perasaan di mana kayak tenang banget, terus kamu seperti merasakan kayak baru-baru pacaran gitu loh. Ada momen-momen itu sih. Ya semoga kamu nemuin itu ya. Oke. Kemudian di sini hal penting lagi ya untuk Cancer, kalau bisa ya, ini kamu butuh banget loh. Hal yang paling kamu butuhkan adalah pondasi spiritual. Kenapa? Karena bulan ini yang kamu hadapi tidak hanya orang-orang di luar diri kamu, tetapi tentang dirimu sendiri juga. Gitu. Ya. Jelas ya, Lur ya. Karena dengan pondasi spiritual ini akan ngebantu kamu untuk menstabilkan dirimu gitu. Ya tahu sendiri, Cancer itu kalau lagi meledak gimana? Ya coba direnungin lagi gitu. Kamu lah kalau lagi marah gimana? Udah kayak jalan tol, lurus saja nggak ada berhenti-berhentinya, main tabrak aja tuh. Bahaya nggak kira-kira? Nah, dengan pondasi spiritual itu akan membantu kamu untuk menstabilkan hal-hal negatif dalam diri gitu. Itu penting. Agar kamu bisa berpikir lebih jernih dalam menghadapi setiap masalah. Gitu, ya, Lur. Oke. Tapi ya gini sih, ini hal penting lagi sih. Cancer, untuk kamu yang sudah punya pasangan ya, ada yang mau datang nih di bulan ini. Ini seseorang ini sepertinya bisa tentang masa lalu ya. Ada yang mau deket di sini sama kamu. Ada juga yang mau memberi harapan. Hati-hati ya dengan PHP ya, pemberi harapan palsu. Hati-hati. Cancer, kalau kamu sudah punya pasangan, walaupun nih misalnya kamu lagi rame, lagi ribut sama pasangan kamu, please kamu jangan gampang kebawa suasana dari orang lain gitu, atau orang yang mau deket sama kamu ini. Jangan kemakan janji-janji ya, nyesel nanti kamu gitu. Lebih baik kamu fokusin ke hubungan kamu, kalau ada masalah ya beresin, selesaiin gitu. Ya kalau kamu mau bersama orang lain ya kamu selesaikan dulu nih masalah kamu nih gitu loh. Ya biar jalanmu ke depan sana tuh bisa enteng. Tapi kalau kamu sudah punya pasangan, ini ada yang akan datang menggoda, ya semoga kamu gak kegoda. Tapi harus hati-hati banget ya, karena aura orang ini
cukup dalam ya. Kalau kamu nggak hati-hati bisa terhanyut sama orang ini gitu. Oke. Kemudian saya mundur lagi di sini untuk Cancer. Yang belum menikah ya, saya bahas dulu di sini hubungan Cancer yang belum menikah. Ntar ya. Ya sama ya, janji-janji ya di sini. Kalau bisa sih lihat actionnya dia gitu. Jangan kamu kemakan omongan lagi nih. Ini nih, aku ngerasa banyak banget janji-janji. Lu harus lihat actionnya dia deh gitu. Ya jelas ya Lur ya, itu petunjuknya. Oke. Siapa ya? Ada yang mau nikah kah bulan ini? Adakah di antara kamu yang mau ngelamar si doi ya? Di bulan ini ya? Ada yang mau lamaran ya bulan ini ya gitu. Ya gini sih, ada ujian sih. Aku ngerasa ada cobaan di sini. Kamu mau serius sama dia, itu ada cobaan. Akan ada sesuatu yang terbuka, entah itu sifat aslinya dia, ataupun mungkin sesuatu yang dia tutupi, ini akan terbuka gitu. Untuk kamu yang punya plan, mau lamaran lah, mau kenal keluarga lah, mau lebih serius lagi, mau lebih matang lagi sama dia, ini akan kebuka. Ada sesuatu yang akan dibuka gitu. Kamu akan tahu sifat aslinya dia bagaimana, dan begitu juga sebaliknya, dia akan tahu bagaimana sifat aslinya kamu. Jadi dalam sesi ini tidak ada yang tertutupi, semua akan sama-sama dibuka. Ibarat koreng, dia punya koreng, korengnya dia kebuka, korengmu kebuka. Jadi sama-sama tahu di situ. Ya mungkin situasi itu akan ngebuat agak mumet sedikit. Ya, tapi ya positifnya kembali ke kamu lagi. Kalau kamu udah tahu aslinya dia bagaimana, buruknya dia gimana, baiknya dia gimana, ya kembali ke kamu. Kamu siap nggak nerima itu semua? Itulah yang disebut nerimo tuh seperti itu. Kalau kamu sanggup ya udah lanjut gitu. Tapi itu tadi jangan ngeluh nantinya ya. Kayak gitu. Oke, saya doakan ya semoga untuk kamu yang punya plan mau serius dengan pasangan kamu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Amin ya robbal alamin. Ingat segala langkahmu harus diiringi dengan doa yang kuat ya, agar apa yang kamu inginkan bisa lancar. Amin ya robbal alamin. Oke, Cancer. Kita jumpa lagi the next time ya. Ya semoga ada manfaat yang bisa kamu petik dalam readingan ini. Buang negatifnya, ambil positifnya. Kita jumpa lagi the next time ya. Bye bye semua.